Halo trader semuanya, selamat datang di YouTube channel Forex Club Indonesia, Fundamental and Technicalist Analysis. Di kesempatan kali ini, kita akan bahas mengenai bagaimana cara menganalisa sebuah news Forex sebelum dirilis. Pembahasan ini penting, perlu sahabat FCI simak dari awal hingga selesai agar dapat mengetahui apa tips dan trik cara analisa news Forex sebelum news Forex itu dikeluarkan. Namun sebelum kita masuk ke penjelasan yang lebih lengkap dan detail mengenai bagaimana cara membaca dan juga cara analisa berita ekonomi ini, perlu kami ingatkan ke sahabat trader Forex Club Indonesia semuanya yang saat ini belum daftar akun trading di XM ataupun belum punya akun trading di XM, silakan daftar terlebih dahulu. Penjelasan lengkap bagaimana cara daftar akun trading di XM, panduannya telah kami jelaskan di video yang paling pertama. Di dalam playlist belajar trading forex dari nol, teman-teman bisa klik notif di bagian atas video ataupun silakan buka menu playlist di YouTube channel Forex Club Indonesia. Di situ ada playlist belajar trading dari nol. Di video yang paling pertama telah kami jelaskan secara lengkap tutorial cara daftar akun trading di XM. Ikuti panduannya, ikuti langkah-langkahnya sehingga teman-teman semua punya akun trading di XM. Link website XM kami cantumkan di bagian kolom deskripsi video ini. Oke, mari kita mulai saja bahas mengenai bagaimana cara menganalisa news Forex sebelum dirilis dan apa pengaruhnya terhadap pergerakan suatu mata uang yang teman-teman tradingkan. Nah, yang paling penting, pertama kita akan bahas terlebih dahulu kebijakan moneter The Fed nanti akan seperti apa, di mana hal ini kalau teman-teman sudah ketahui akan dapat menentukan kemana sih arah pergerakan mata uang US dollar ke depan. Nah, kalau kita lihat di kebijakan moneter sebelumnya, itu The Fed menaikkan suku bunga sebesar 0,75% ataupun 75 basis poin. Hal ini dilakukan untuk menurunkan inflasi yang sebelumnya telah berada pada level 9,1%. The Fed mengambil langkah yang keempat di tahun ini untuk terus menaikkan suku bunga AS secara agresif. Ini kebijakan moneter The Fed sebelumnya. Dan kalau kita lihat data saat ini, itu inflasi Amerika Serikat sudah mulai turun. Sebelumnya berada pada level 9,1%. Nah, sekarang minggu lalu dirilis lebih rendah juga dari proyeksinya 8,7%, dirilis 8,5%, aktualnya 8,5%. Teman-teman bisa lihat di yang ini, sebelumnya berada pada level 9,1%, aktualnya sekarang sudah mulai turun inflasinya ke level 8,5%. Ini artinya menunjukkan bahwa harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh penduduk AS sudah mulai turun. Proyeksinya 8,7%. Kemudian untuk sektor tenaga kerjanya sendiri, kalau kita lihat pada data NFP di bulan Juli, itu sangat mengejutkan pasar di mana tingkat upahnya naik 0,3%, kemudian penyerapan tenaga kerjanya juga naik, dan tingkat penganggurannya dirilis lebih rendah 0,1%. Oke. Nah, data sektor tenaga kerja dan juga inflasi ini merupakan hal yang paling disoroti oleh Bank Sentral Amerika Serikat, di mana kalau inflasi Amerika Serikat terus naik, maka tentu hal ini akan menjadi sebuah sinyal penting bahwa The Fed harus terus menaikkan suku bunga untuk meredam inflasi sampai dengan level 2%. Kalau kita baca di berita ekonomi, nah sekarang mulai terjadi perdebatan antara satu analis dengan analis yang lain. Ini berita yang mengatakan bahwa inflasi yang turun ke level 8,5% ini merupakan bersifat sementara. Kemudian berita yang ini kalau teman-teman baca di website CNBC, ini merupakan sinyal The Fed memang harus menaikkan suku bunga secara agresif di level 0,75% nanti di bulan September karena
meskipun harga barang dan energi mulai melakukan penurunan, di sisi yang lain sewa dan upah terus berada pada level yang mengetat ataupun terus mengalami kenaikan. Oke. Kemudian ini berita yang memang mengatakan bahwa The Fed kemungkinan besarnya hanya akan menaikkan sebesar 50 basis poin ataupun 0,5% nanti di kebijakan moneter yang akan datang karena inflasinya telah turun dan harga bahan bakar juga telah mengalami penurunan. So, daripada data-data ekonomi yang tadi telah kita lihat, kemudian di berita-berita ekonomi kita melihat adanya perdebatan, ada yang mengatakan bahwa The Fed harus menaikkan suku bunga secara agresif karena memang inflasi yang turun ini hanya bersifat sementara. Ada juga yang mengatakan bahwa kita sudah melihat adanya level puncak inflasi di level 9% dan terus akan mengalami penurunan. So, The Fed sudah tidak harus lagi menaikkan suku bunga secara agresif, cukup menaikkan 50 basis poin. Apa yang harus kita lakukan sekarang pertanyaannya? Dan apakah nanti USD akan menguat atau melemah? Nah, bagi teman-teman yang sudah menyimak pembahasan mengenai data CPI dan juga data PPI, silakan teman-teman simak dulu di bagian menu playlist analisa fundamental forex. Di situ telah kita bahas cara membaca news CPI dan juga PPI, di mana ini saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Apabila data PPI ini dirilis terus mengalami penurunan, maka hubungannya dengan data CPI juga kemungkinan besarnya akan turun. PPI itu merupakan data ekonomi yang dirilis mengenai harga barang dan jasa dari sudut produsen, sedangkan CPI itu dari sudut konsumen. Inflasi itu dilihatnya dari CPI. Oke? Kalau CPI-nya terus naik, maka ya inflasi Amerika Serikat terus naik. Nah, CPI ini kan sumbernya dari PPI. Nah, kalau kita lihat PPI-nya sekarang Amerika Serikat itu turun. Oke? Yang ini sebelumnya berada pada level 1%, aktualnya sekarang berada pada level 0,5%. Nah, ini menunjukkan bahwa dari sudut pandang produsen, itu harga barang dan jasa yang mereka produksi sudah mulai mengalami penurunan. Oke, so kemungkinan besarnya berarti nanti di bulan yang akan datang, di bulan September, maka The Fed berpeluang lebih besar untuk menaikkan suku bunga sebesar 0,50% ataupun 50 basis poin. Ya, syukur-syukur nanti The Fed akan menaikkan lebih tinggi lagi, 0,75% ataupun 75 basis poin. Nah, dari hal ini kita sudah dapat melihat, sudah dapat arahnya ataupun benang merahnya bahwa sampai dengan nanti bulan depan September, itu USD akan terus mengalami penguatan. Tren besarnya ya teman-teman, jadi tren besarnya dolar Amerika Serikat akan menguat. So, saat terjadi pelemahan pada mata uang USD, ini merupakan peluang bagi kita untuk terus membeli mata uang dolar Amerika. Kemarin saat data CPI-nya dirilis turun, USD terus melemah, sudah 1 minggu ini. Nah, saat terjadi pelemahan ini, teman-teman silakan lihat setup teknikalnya. Kalau kita buka dan lihat grafik perdagangan USD dengan mata uang yang lainnya, ini kita buka NT5XM, per mata uang USD CSF. Saat per mata uang USD CSF ini turun, maka ini merupakan peluang bagi kita untuk membeli mata uang USD ataupun entry buy. Karena memang The Fed harus terus menaikkan suku bunga sampai inflasinya turun pada level target yang telah ditentukan. Jelas ya teman-teman semua bagaimana cara melihat dan analisa news forex sebelum dirilis ini. Jadi teman-teman harus lihat data-data ekonominya seperti apa, kemudian perlu baca juga berita-berita ekonomi yang masuk. Tadi ada analis yang memperkirakan akan terjadi kenaikan 75 basis poin, ada juga yang memberikan pernyataan bahwa The Fed harus mulai merubah sikapnya dari yang agresif ke moderat. Nah, ini teman-teman perlu analisis juga hubungannya dengan data ekonomi yang sekarang seperti apa. Kalau kita lihat tadi PPI-nya turun, CPI-nya juga mulai turun, nah ini berarti peluang lebih besarnya The Fed nanti akan menaikkan suku bunga 0,50% daripada kenaikan 0,75% pada rapat kebijakan moneter yang akan datang. Jelas ya teman-teman semua? Bagi sahabat FCI semua yang ingin belajar analisa fundamental lebih lengkap, silakan buka menu playlist di YouTube channel Forex Lebih Indonesia. Di situ ada playlist analisa fundamental forex. Teman-teman bisa belajar banyak pembahasan mengenai tips dan trik cara analisa fundamental.
akan menjelaskan secara detail satu persatu. Semoga bermanfaat. Jika ada hal yang belum dipahami, silakan tulis pertanyaannya di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel Forex Club Indonesia dan nantikan video lainnya, baik itu analisis teknikal dan juga analisis fundamental. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.